Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda di kelas 5 ya anak-anak. Hari ini kalian buka bukunya halaman 46. Kemarin kita sudah sampai belajar aksara Sunda ya. Hari ini juga masih tetap aksara Sunda. Kita melanjutkan Pananda Sora. Kemarin itu baru dijelaskan sampai panglayar ya. Pananda Soranya itu banyak ya, diantaranya ada pamae dan panglayar. Nah, yang kemarin baru sampai sini ya. Nah, di pamae ini seperti yang kemarin ibu bilang, untuk menghilangkan atau ngalengitkeun sora a dina aksara ngalagena. Jadi untuk menghilangkan kata atau bunyi a pada aksara dasarnya ya. Nah, aksara dasarnya itu kan K. Untuk menghilangkan huruf a ini menggunakan pamae seperti angka 3 ini di belakang ya. Ini secara otomatis a-nya akan hilang. Seperti kalau kita misalnya mau menulis katak ya misalnya. Nah, ibu akan tulis ya. K itu kan tulisannya seperti ini ya. K. Nah, ini K. Kemudian tak bentuknya seperti apa kalau tak? Tak itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini kan kita tulis di sini K. Di sini tak. Nah, untuk menulis K otomatis harus pakai pamae ya. Jadi ini kita tulis seperti ini. Nah, kalau seperti ini akan dibaca menjadi kata K. Betul? Iya. Jadi kita kasih tanda pamae di sini. Nah, ini akan otomatis menjadi K. Baru kita akan membaca katak. Paham ya? Paham. Nah, sekarang panglayar. Panglayar itu gunana untuk menambah suara R. Jadi menambah suara R. Yang tadinya K menjadi kar. Ya. Akan diberi tanda panglayar. Nih, bentuknya seperti ini di atas ya. Nah, ini misalnya kita akan menulis apa kemarin ibu bilang? Kardus ya. Berarti kalau kardus kita tinggal tulis seperti ini ya, kemudian dikasih tanda di atasnya. Nah, kasih tanda seperti ini, kemudian ini baru kar ya. Terus dusnya bagaimana Bu? Dusnya kita cari huruf du kan nggak ada, jadi pakai da ya, huruf da seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini baru kita tulis kar da, kan kita minta du, berarti kalau du kita kasih tanda panyuku ya. Ini akan dibaca du. Kemudian S-nya bagaimana Bu? S-nya itu cari. Kalau S kan tidak ada ya. Jadi kita gunakan sa. Sa kurang lebih seperti ini. Nah, ini sa. Nanti kardusa dibacanya. Berarti pakai pamae untuk menghilangkan huruf a-nya. Nah, dikasih pamae di sini seperti angka 3 ya. Nah, ini otomatis akan dibaca kardus. Paham sampai situ ya? Nah, selanjutnya di halaman 48. Nah, di halaman 48 ini ada panyecek. Gunana yaitu nambahan suara ang. Jadi yang tadinya kang, K menjadi kang ya, diberi lingkaran kecil di atasnya. Ini adalah tanda panyecek ya. Kangkung, ini kangnya sudah ada, kita tinggal bikin kungnya. Kungnya berarti ini K ya. Terus dikasih tanda
panyuku u ya. Kemudian kita kasih tanda panyeceknya. Nah, ini akan dibaca kung. Nah, nanti tulisannya adalah kangkung. Paham ya? Kemudian di sini pangwisad. Pangwisad itu gunanya untuk menambah suara h ya di dalam aksara ngalagena. Di sini k berubah menjadi kah. Misalnya apa ya? Apakah misalnya. Nah, kita tulis dulu huruf A seperti apa? A ini tulis seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini ya. Ini A. Kemudian pa. Kita cari pa di huruf ngalagena atau di aksara ngalagena. Pa seperti ini. Ya. Nah, ini pa. Nah, baru kah. Kahnya yaitu seperti ini. Nah, ini akan dibaca apakah. Paham ya? Kemudian panghulu. Panghulu gunana pikeun ngarobah suara a jadi i. Ya. K menjadi ki. Jadi ki, misal kiki berarti double aja kiki. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian pamapet. Pamapet itu k menjadi ke. Nah, ini tandanya seperti ini, seperti huruf apa ini? V-nya ya, seperti ini. Nah, ini tanda pamapet. Kemudian paneleng. Paneleng merubah suara a menjadi e. Nah, bunyinya ke. K menjadi ke. Nah, bentuknya mirip seperti pamapet ya. Mirip. Kemudian yang ini panyuku. Gunanya ngerubah suara a menjadi u. Berubah menjadi dari a menjadi u. Diberi tanda panyuku seperti angka 7. Disimpannya di bawah. Misalnya kuku. Berarti nulisnya seperti ini, double kuku ya, tinggal tulis lagi. Kalau mau menulis kuku berarti kuku. Nah, seperti itu berarti dibaca kuku. Kemudian paneleng. Nah, ini k menjadi ke ya. K menjadi ke seperti huruf Z. Nanti disimpan di depan ya. Ada lagi nanti yang tanda suaranya seperti huruf Z tapi disimpan di belakang. Nah, ada lagi, silahkan dibuka di halaman 50. Nah, di halaman 50 masih ada panolong. Panolong gunana pikeun ngarobah suara a jadi o. Yang tadinya k menjadi ko. Ya, nah Z-nya di belakang kan? Kalau tadi di depan, ini di belakang. Kalau di belakang itu berubah menjadi o. Misalnya kita mau nulis koko, ya. Nah, seperti itu. Kemudian panyakra gunana nyelapkeun suara r dina aksara ngalagena. Jadi untuk menyiapkan atau menyisipkan suara R ya. Nah, ini di sini kan K jadi kera. Nah, ini diberi tanda panyakra ya. Namanya juga kera di sini ya. Terus ininya panyakra, bentuknya seperti ini di bawah. Kemudian panyiku. Beda dengan tadi panyuku ya. Ini panyiku. Nah, ini nyelapkeun suara L ya, jadi K menjadi kla project misalnya. Nah, itu kan ada grup ya zaman dulu. Nah, ini cara penulisannya berarti dikasih panyiku seperti huruf N, nanti disimpan di bawah. Yang terakhir adalah pamingkal. Pamingkal gunana pikeun nyelapkeun suara Y dina aksara ngalagena. Nah, aksara ngalagenana kan K seperti ini ya. Kemudian menjadi kia.
Nah, misalnya namanya Kianu. Nah, ini diberi tanda pamingkal, tinggal mencari nu-nya. Nu tidak ada, jadi cari aksara ngalagena na. Na dirubah menjadi nu. Nah, menggunakan tanda suara apa? Nyuku ya kalau yang u. Nah, seperti itu. Silahkan nanti untuk tugasnya kalian kerjakan halaman 52, 3 soal saja ya. Yang pertama, Somad keur diajar bahasa Sunda. Yang kedua, Mamah angkat ka pasar. Anu katilu, Badru sasapedahan di lapang. Nah, itu tugasnya 3 saja yang kalian kerjakan. Ibu tunggu hasilnya ya, Japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.